Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wallahu yad'u ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Jalan-jalan ke UIN Cibiru sambil ke Bandung makan colenak. Mengapa kawan hatiku begitu rindu ingin cepat berkunjung ke Pontianak. Masya Allah, amin, amin, amin. Yang kami muliakan Bapak Dekan Fakultas Adab, Usuluddin dan Dakwah. Juga yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Para narasumber, wabil khusus saya bisa bertemu abang senior yang namanya sangat tersohor, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak bangor, Kang Irfan Hakim. Juga senior saya, Kang Dr. Aang Ridwan MAG, guru saya, Al-Mukarram, Dr. Kiai Haji Dindin Solehuddin. Juga para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk narasumber generasi-generasi milenial yang sehat walafiat. Kalau kami ini generasi kolonial, sudah sehat walafiat. Gitu. Pada kesempatan ini, sudah banyak materi yang disampaikan oleh para narasumber, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Saya akan coba mengikuti narasumber sebelumnya. Mengawali pembicaraan pertama, dakwah itu ada dua orientasi. Orientasi ke dalam dan orientasi keluar. Orientasi ke dalam bentuknya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melakukan humanisasi, memanusiakan manusia, dan liberasi, membebaskan manusia dari segala kemunkaran. Kemudian orientasi keluar yang disebut Al-Quran dengan yad'una ilal khair. Al-khair itu diartikan al-Islam. Maka dakwah adalah de-Islamization processes. Dakwah adalah proses islamisasi, proses mengislamkan yang belum Islam. Itu yad'una ilal khair. Jika sudah Islam, baru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk sampai pada proses itu, dibutuhkan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Rukun-rukun dakwah atau dalam bahasa komunikasi disebut rukun-rukun itu disebut dengan unsur-unsur komunikasi. Kalau mengacu pada Al-Quran sebagai sumber utama dakwah, Al-Quran itu didefinisikan oleh para ahli tafsir sebagai wahyu Allah. Jadi ada faktor utama yaitu Allah sebagai subjek atau munazilul Quran, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril sebagai wasilatut tanjil. Kemudian yang diturunkannya adalah al-wahyu, Al-Quranul Karim, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari situ kita bisa menyimpulkan ada penyampai, ada yang disampaikan, kepada siapa disampaikan, dengan apa disampaikannya. Karena kadang-kadang malaikat Jibril itu menampakkan diri atau tidak menampakkan diri, maka itu disebut sebagai uslubut tanzil atau metode cara disampaikan. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan dakwah tidak bisa terlepas dari unsur-unsur yang disebutkan tadi. Ada unsur dai dan unsur mad'u dan juga seterusnya dan seterusnya. Kita lihat di slide sudah bisa ditampilkan untuk kita semua, itu makna dakwah keluar dan ke dalam. Berikutnya unsur-unsur dakwah dari proses tanzilul Quran. Maka bisa dirumuskan di slide ini, Allah sebagai subjek atau munajilul Quran, maka ada posisi da'i, sehingga nanti da'i itu harus punya karakter watasifu bisifatillah wa takhallaqu bi akhlaqillah. Bersifatlah dengan sifat Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Yang kedua, ada yang disampaikan yaitu Al-Quran sebagai materi atau mau'du tanjil, maka dakwah mesti menyampaikan sumber utamanya adalah Al-Quran dan juga kitab kehidupan selain kitab Al-Quran. Yang ketiga, malaikat sebagai wasilatut tanjil yang menurunkan Al-Quran sebagai perantaranya, maka ada wasilah. Nanti ini mungkin yang dibahas pada konteks webinar hari ini, kita membincangkan tentang internet dan seluruh fasilitasnya sebagai wasilatut dakwah. Kemudian berwujud dan tidak berwujudnya malaikat Jibril itu sebagai metode tanjil, maka da'i harus pandai memanfaatkan menyampaikan apa dengan metode apa kepada siapa. Karena at-thariqah ahamu minal maddah.
kadang-kadang dalam hal-hal tertentu metode lebih penting daripada tujuan yang kita capai. Metode itu begitu penting. Menyampaikan kebaikan mesti dengan cara yang baik. Kalau suatu kebaikan disampaikan dengan cara yang tidak baik, sangat boleh jadi kebaikan itu tidak diterima. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW sebagai objek atau penerima Al-Quran, maka ada mad'u. Al-Quran itu turun dengan rentang waktu, tidak satu kali turun, maka dakwah juga membutuhkan proses waktu berjangka, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Dalam kajian ilmu dakwah kita mengenal periode-periodisasi dakwah Rasulullah SAW, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terbuka, dan kemudian futuhat. Dan kemudian yang paling penting, ketika Al-Quran turun, karena yang menerimanya Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaatinya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat di Jazirah Arab, ada sami'na wa ata'na, ada sami'na wa aswaina. Bahkan ada yang memusuhinya. Maka konsekuensi kita sebagai penerus Nabi, dakwah itu membutuhkan rentang waktu yang panjang. Bisa gradual change, bisa radical change. Yang kedua bisa diterima dan tidak bisa diterima atau tidak diterima. Itu hal yang sangat manusiawi dan bersifat wajar-wajar saja. Karena Rasulullah dakwah pun begitu. Nah kemudian kita melihat da'i sebagai orang yang mengajak. Nah Abdul Fattah Bayanuni menyebutnya da'i itu yang melakukan komunikasi, edukasi, implementasi ajaran Islam. Jadi bukan hanya menyampaikan tapi juga menjadi pengamal awal. Nah kemudian da'i itu menyampaikan kepada siapa? Atau menyampaikan apa? Slide berikutnya kita akan melihat pesan atau maudu' dakwah. Karena maudu' dakwah itu Al-Quran, dan Al-Quran itu berisi risalah Islamiyah. Risalah Islamiyah itu terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jadi sering kita mendengar wacana, Bang Bob, sering mendengar wacana mendahulukan akhlak sebelum fikih, mendahulukan fikih sebelum akhlak. Sebetulnya dakwah Nabi itu mendahulukan akidah sebelum kedua-duanya. Jadi 13 tahun dakwah di Mekah itu akidah, kemudian muamalah, kemudian akhlak, dan seterusnya. Karena itu para filosof di cendekiawan di Indonesia menyebut pemahaman udkhulu fisilmi kafah itu Islam yang tercapai isi, esensi, dan substansinya. Isi, esensi, dan substansi itu isi dan esensi substansi pada aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Nah berikutnya, kepada siapa dakwah itu disampaikan atau sifatnya pesan itu seperti apa? Ini terutama dalam konteks dakwah melalui media. Kalau di masyarakat masih punya dalil, 1000 kali mendengar satu fan ilmu, jangan mengatakan bosan. Tapi kalau di media itu tidak bisa. Satu kali disampaikan, orang sudah tidak mau melihat atau menyaksikan lagi. Karena itu ada teori penyampaian pesan. Yang pertama, over power theory. Bila pesan sering diulang, panjang dan bertele-tele, ini akan ditinggalkan. Kalau dakwah di televisi bertele-tele tidak menarik, orang akan mudah saja memindahkan channel ke channel yang lain. Demikian pula konten di YouTube, kemudian juga di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sedetik kita tidak menarik, maka akan ditinggalkan. Nah karena itu setiap detik itu harus kontennya menarik, cara penyampaiannya juga menarik. Nah ini risikonya Bang Bob, kalau para da'i dulu nampak di wajahnya min asari sujud, karena dalam cara dakwah di media supaya menarik, kadang-kadang da'i sekarang nampak di wajahnya min asari bedak, begitu. Jadi bedaknya tentara supaya menarik. Kemudian glamour teori. Glamour teori itu suatu pesan atau ide yang dikemas dengan baik, ditawarkan dengan daya persuasi, ini akan menarik publik. Maka pandai-pandai mencari tema-tema yang menarik, kemudian kemasan yang menarik. Atau bahasa Dr. Kiai Haji Dindin Solehuddinnya tadi, by design. Harus didesain betul. Maka bentuk-bentuk pidato atau dakwah lisan di media itu menggunakan pendekatan memoriter. Naskahnya ditulis, kemudian dihafal dan disampaikan. Atau bahkan manuskrip dibacakan secara keseluruhan. Impromptu itu sangat sulit dilakukan karena khawatir ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu jenis memoriter adalah pilihan terbaik. Kemudian don't tell teori, sebuah pesan ide yang tidak sampai atau tidak disampaikan kepada orang lain sehingga halayak tidak berpendapat tentang ide itu. Ada orang yang berprinsip begini, saya tidak mau berdakwah dulu kepada orang lain karena ilmu saya belum cukup. Nah lalu pertanyaannya, sampai kapan ilmunya cukup? Sehingga balighu anni walau ayah, sampaikan untuk satu ayat.
Karena ilmu pengetahuan yang kita miliki itu relatif. Kita bisa lebih pintar dibandingkan dengan yang tidak lebih pintar dibandingkan kita. Maka pilihan objek dakwahnya adalah itu. Ada yang mengeluh, Bang Bob, misalkan ada mahasiswa yang bertanya, saya apa pengen ceramah tapi saya tidak bisa humor. Ternyata selera masyarakat bukan hanya ceramah yang humor. Salah satu jenis saja. Kalau kalian punya talent sense of humor yang bagus, bikin ceramah yang jenaka. Ceramah yang jenaka banyak diminati. Tapi kalau tidak bisa, mungkin membuat orang lain sedih. Bentuk-bentuk muhasabah yang ditampilkan oleh beberapa ustadz kita bisa membuat halayaknya menangis, audiennya menangis, juga dicari orang. Maka kalau tidak bisa membuat orang tertawa, mungkin bisa membuat orang menangis. Atau bisa membuat orang bingung karena berpikir, bikin pidato dalam bentuk argumentatif ataupun persuasif. Nah ini jadilah dirimu sendiri dalam istilah retorika itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Nah, kemudian teori yang disampaikan berdasarkan prinsip-prinsip tadi yang disampaikan adalah akidah, ibadah dan muamalah serta akhlak. Disampaikannya melalui apa? Ini berkaitan dengan media. Gonjang-ganjing media, begitu lama kita menerima speaker, kita begitu lama menerima radio, begitu lama menerima televisi, internet pun masih ada kontroversi posisinya halal ataupun haramnya. Nah, tetapi saya kutip tulisan pakar dakwah di Mesir, yaitu Abdul Fattah Al-Bayanuni. Beliau mengutip Al-Maidah ayat 35 dan Al-Isra ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Nah, wasilah di sini diartikan al-wuslah. Al-wuslah itu artinya sarana yang bisa tercapainya sesuatu. Kita diperintahkan membetulkan genteng, karena genteng itu di atas, maka mencari tangga untuk bisa sampai ke atas itu menjadi hal yang penting. Al-amru bisai'in amrun biwasailih. Kita diperintahkan berdakwah, menyampaikan pesan. Pesan itu tidak akan sampai kalau tidak punya media untuk sampainya pesan itu, maka media itu menjadi wajib. Maka menguasai media, baik media elektronik, cetak, ataupun media-media lainnya, menjadi wajib. Sama wajibnya dengan kita menyampaikan dakwahnya itu sendiri. Apalagi kalau berbicara, nah ini kajian media itu dalam pandangan Abdul Fattah Al-Bayanuni ada dua media. Yang pertama media yang bersifat wasilah madiyah, media yang bersifat fitriyah. Misalkan wasail fitriyah itu kemampuan berbicara sejak lahir. Misalkan kemampuan humor, itu bawaan, itu media yang bersifat fitriyah dan itu bisa dimanfaatkan. Karena tidak semua orang ngaji itu pengen ketawa. Ada yang menuntut di sini mah jangan banyak ketawa, harus serius dan fokus. Maka ngajinya adalah ngaji yang fokus dan serius, edukatif. Ada juga yang sudah ilmunya banyak, hiburan bisa dengan cara lain, tapi ingin disentuh hatinya, pengen menangis. Nah, kemudian ada media yang bersifat ilmiah, wasail faniyah atau wasail ilmiah, yaitu media hasil produksi, edukasi dan teknologi manusia, seperti tulisan, wasilah yadawiyah, bisa juga lukisan, kemudian audio, wasilah sam'iyah, audio visual, wasilah sam'iyah wa basoriyah, dan media-media lainnya. Kemudian media yang bersifat implementatif, tadi yang ditampilkan oleh Ustadzah Hajah Cucu itu adalah bentuk dakwah yang bersifat implementatif, ya, langsung terjun di masyarakat, dan itu salah satu pakarnya dengan bangga kita sebut di UIN Bandung itu adalah Bapak Dr. Dindin Solahuddin, pakar pengembangan masyarakat. Nah, kemudian ada wasilah ini yang tidak bisa dilupakan. Selain wasilah madiyah, juga wasilah maknawiyah yang bersifat imaterial. Wasilah yang bersifat imaterial itu tidak berbentuk benda, tetapi berbentuk rasa. Dan ternyata untuk meluluhkan yang keras itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan cara yang lembut. Jadi kalau memotong kayu bisa pakai golok, dibacokan. Tapi kalau memotong kayu itu, kalau memotong besi yang lebih keras biasanya pakai gergaji besi, tidak lagi pakai golok. Itu dengan kelembutan. Nah, Nabi ketika mendakwahi Taif itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Memasukkan Umar bin Khattab tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Sehingga kadang-kadang dakwah itu membutuhkan media yang bersifat imateri, keikhlasan, kemudian ketulusan, dasar cinta. Ketika dibalas oleh kaum yang kita dakwahi tidak dengan baik, malah dicemooh, dicaci maki, difitnah, maka tidak harus dibalas.
tetapi dibalaslah dengan kelembutan, dengan penuh kasih dan penuh sayang. Karena itu dalam teori Al-Amiri disebutkan, ada perubahan imateri kepada materi, ada perubahan materi kepada materi, perubahan imateri kepada imateri. Dan doa, keikhlasan, ketulusan itu menjadi media yang efektif untuk membantu media yang bersifat materi tadi. Nah, kemudian metode dakwah kita semua tahu, seperti terlihat di slide ini yang sudah diwujudkan dalam bentuk kajian akademik, tabligh untuk KPI, kitabah, khitobah, iklam, ada adiniyah, taksiriyah, irsad, BKI, bimbingan konseling, tadbir, mungkin dalam bentuk kebijakan publik lebih jauhnya, tamkin, pengembangan masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian objek dakwah yang kita bincangkan pada kesempatan ini, di webinar ini adalah objek atau mad'u kategori milenial. Generasi milenial itu memang generasi yang tidak mencari informasi lewat radio, lewat televisi, lewat surat kabar, juga tidak mencari informasi lewat bisik-bisik tetangga. Tapi dia akan cari informasi itu lewat jejaring sosial, internet, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sejenisnya. Nah, maka kalau kita menyampaikan agama secara konvensional satu sisi, tetapi di sisi lain generasi milenial mencarinya tidak di konvensional, maka materi dakwah atau pesan dakwah itu tidak akan sampai. Nah, kemudian ada beberapa karakter yang menjadi tantangan dakwah di kalangan milenial. Misalkan mereka punya karakter individualistik. Yang kedua, pragmatistik. Pengen cepat sesuatu itu secara pragmatis bisa enak. Jadi mungkin agama itu pengen langsung bisa dirasakan. Kemudian hedonistik. Kemudian materialistik. Kemudian rasionalistik. Jadi kemasan-kemasan pesan-pesan keagamaan yang dianggap tidak rasional mungkin akan diabaikan oleh mereka. Jadi betul-betul bukan agama rasional, tapi pandai merasionalisasi. Saya membahasakannya dengan membumikan ajaran-ajaran yang melangit itu. Nah, kemudian transformasi digital menguncang dunia, membawa pada revolusi industri. Nah, ini perkembangannya generasi dari ke generasi, abad ke-1 atau abad 18, mesin uap menggerakkan industri, agama masih bisa disampaikan melalui media konvensional. Revolusi industri kedua abad 19, tenaga listrik merubah industri, ini masih 50-50, konvensional jalan, digital juga jalan, perintisan digital jalan. Revolusi industri ketiga abad ke-20, abad ke-21, nyaris apalagi dengan COVID-19 ini, dakwah disampaikan sebagian besar melalui teknologi internet atau komputasi dan komunikasi digital. Nah, ini tantangan baru, selain para dai menguasai konten-konten keislaman, juga menguasai dan piawai memainkan teknologi sebagai sarana atau media dakwah. Nah, kemudian kita lihat alternatif dakwah melalui internet. Posisinya sama, bisa memformulasikan bagaimana unsur-unsur dakwah itu berjalan. Misalkan dai-nya adalah situs internet atau pemanfaatan situs internet oleh penulisnya sebagai dai kalau nulis. Kemudian pesannya tetap berkisar pesan akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Kemudian metodenya bisa simulasi, bisa tulisan, bisa video, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa dimanfaatkan di media sosial. Kemudian medianya banyak ragam. Ya, setelah Facebook sudah berkembang ke media-media lainnya, termasuk Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kalau generasi saya, pertengahan lah, generasi milenial dan generasi kolonial, itu masih akrab dengan Facebook, tapi anak-anak berikutnya yang milenial murni tidak lagi dengan Facebook, sudah mainnya di Twitter, di Instagram, dan sejenisnya. Nah, kemudian mad'unya para pengguna internet. Nah, ini yang bisa kita lihat dakwah melalui internet di kalangan milenial dengan tetap bisa kita urai berdasarkan unsur-unsur dakwah dari unsur-unsur Tanzilul Quran. Nah, kemudian contoh dakwah yang saya lakukan, nah ini bentuk dakwah kitabah, dipercaya dengan senior Kiai Haji Jujun Junaidi dan juga senior Kiai Haji Aang Ridwan, diberikan kesempatan dakwah khitobah ya di TV One, kemudian di TVI juga, kemudian di TVRI, yang dulu diabaikan oleh para praktisi dakwah kampus yang sekarang mau tidak mau kita harus masuk ke situ karena keberadaan kita lebih bermanfaat untuk maslahat. Nah, ini dakwah ilam atau dakwah bilhal, pemberian santunan di era pandemi juga, bahasa orang Jawa Barat sasireun sabeunyereun. Nah, ini sasireun sabeunyereun kita berbagi. Nah, kemudian saya juga tertantang untuk bikin ya memanfaatkan fasilitas Facebook, kemudian juga Instagram, kemudian juga bikin YouTube yang dulu
tidak kepikirkan dakwah harus menggunakan pendekatan-pendekatan itu. Nah, akhirnya harus disentuh semua. Dan apa efeknya? Kalau saya ceramah atau dakwah di Majlis Taklim, mungkin jemaahnya terbatas dan hanya terjadi di waktu itu. Tapi kalau dengan media sosial itu jemaahnya tidak terbatas. Satu kali khutbah yang hadir mungkin ada 200 orang, tapi ketika khutbah itu di-share di YouTube, itu yang melihat sampai ribuan orang. Subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan fasilitas yang sangat mendukung kalau kita gunakan untuk kepentingan dan kesempatan dakwah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, dakwah tidak bisa berhenti, apapun keadaannya, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan perbuatan real di masyarakat, dan mudah-mudahan para peserta webinar ini punya spirit menjadi dai. Anda bukan jadi pasien, tapi jadi dokter yang akan menyembuhkan pasien-pasien yang akan datang. Lain kali, lain ketepian, semboja bertemu kumbang pemadu. Lain kali, lain kesempatan. Semoga bertemu dengan akang si manis madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.